Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah perkakas yang ringan dan simpel, tapi dapat membantu keramik di teras kita itu lebih tahan lama. Jadi ini fungsinya nanti sebagai penopang dari kendaraan atau sepeda motor di garasi ataupun teras kita ya rekan-rekan ya. Biasanya kalau kita menaruh motor ataupun sepeda yang ada standarnya seperti ini langsung ditaruh seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ini berisiko untuk keramiknya itu jadi cepat baret, cepat retak ya, karena beban sepeda motornya ini ditopang hanya besi. Apalagi kalau kita pakai standar 2 seperti ini, daya topangnya lebih ke bawah ya rekan-rekan ya. Dan besi ini standar 2 ini bisa cepat merusak dari keramiknya. Maka dari itu di kesempatan video kali ini kita akan buat penopangnya supaya daya topangnya bisa lebih luas dan keramiknya lebih awet. Langkah pertama kita akan ukur dulu ya, ini untuk posisi jaraknya, dan untuk bahannya saya menggunakan kayu jati Belanda balok seperti ini supaya bahannya lebih murah dan tentu saja mudah untuk pengerjaannya. Ini tebalnya 3,5 cm, kemudian lebarnya adalah 9 cm. Oh ya rekan-rekan, sebelum kita lanjutkan untuk pekerjaan kita, sekalian saya mau nyobain sebuah speaker Bluetooth ya rekan-rekan ya. Ini bisa buat teman kerja nanti, jadi sambil bekerja kita bisa dengerin musik, nggak usah pakai kabel karena bisa koneksi dengan Bluetooth dan bisa juga pakai memori. Ini barang speaker Bluetoothnya dari toko online Banggood ya rekan-rekan ya, harganya 860.000. Buat rekan-rekan yang mungkin tertarik nanti cek saja di deskripsi video. Sekarang kita cobain dulu ya rekan-rekan ya. Ini dayanya 100 watt loh, walaupun kecil tapi sepertinya suaranya oke. Kita akan cobain dulu. Nah seperti ini rekan-rekan ya, modelnya BW-WA3. Ini daya speakernya adalah 100 watt. Kemudian inputnya 5 volt 3 ampere, untuk baterainya 5000 mAh. Jadi ini tidak perlu menggunakan listrik karena sudah menggunakan sistem baterai, bisa kita bawa kemana-mana. Ini dilengkapi dengan kabel auxiliary, kemudian ini kabel USB Type-C. Seperti ini rekan-rekan, bentuknya unik ya, futuristik. Bahannya ini dari sepertinya logam ini rekan-rekan ya, kalau nggak salah aluminium. Ini untuk bagian speaker kanan kirinya nanti ada lampunya, ini bagian depannya, jadi speakernya nggak hanya satu ya ini ya. Kemudian ini ada beberapa tombol untuk pengoperasian, termasuk ada equalizernya juga, mode dan volume. Ini untuk bagian bawah untuk menaruh di tripod. Kemudian di bagian sebaliknya ini untuk inputnya ada USB, micro SD dan Type-C. Kemudian ada untuk input auxiliary. Rekan-rekan kalau kita nyalakan, ini ada lampunya RGB ya, warnanya bisa berganti-ganti dan bisa berkedip sesuai dengan suara musiknya. Bisa kita taruh berdiri juga seperti ini, jadi praktis. Atau mau kita taruh di tripod seperti ini, jadi saat kerja ini agak tinggi untuk posisinya, jadi didengarnya lebih enak. Kalau kita buat nyetel musik ini bassnya lumayan oke banget ya rekan-rekan ya. Untuk speaker sebesar ini menurut saya bassnya oke dan tidak berisik. Oke rekan-rekan, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk pekerjaan kita. Ini kita ukur jaraknya 12 cm dari posisi kanan. Kemudian ini kita kasih jarak lagi 3 cm. Dan saya menggunakan jangka ya rekan-rekan ya. Jangka untuk membuat lingkaran seperti ini di bagian ujungnya. Kemudian untuk ujung sebelah kiri, nah seperti ini. Jadi nanti kanan kiri melengkung posisinya. Lalu saya akan membuat lubang menggunakan mata bor Holso. Saya akan membuat lubang kira-kira sekitar 76 mm ya rekan-rekan ya, atau 3 inch. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini tidak terlalu dalam, nanti untuk pengeborannya nggak sampai tembus, saya buat kedalamannya hanya 2 cm saja. Maka dari itu ini saya kasih tanda pakai kertas, kemudian tinggal kita pasang di mesin bor. Mesin bornya bisa menggunakan cordless, bisa menggunakan yang bor listrik ya. Langsung saja kita lubangi pada posisi yang sudah kita tandai tadi. Ya, kita lubangi sedalam 2 cm saja. Nah, ini sudah sampai di tanda yang kita pasang tadi. Kita lepas. Kemudian ini sudah jadi satu. Sekarang kita akan lubangi untuk bagian sisi kanan.
Untuk prosesnya sama, tinggal kita bor saja seperti ini. Oke, sudah 2 cm kedalamannya. Sekarang akan kita hilangkan ya rekan-rekan ya, bagian tengahnya ini kanan dan kiri menggunakan pahat saja manual. Cuma memang agak lama ini prosesnya ya. Kemudian kita haluskan atau kita ratakan untuk bagian pahatnya ini. Nah, itu kita bersihkan untuk bagian sisa-sisa debunya, dan hasilnya seperti ini rekan-rekan. Kita sudah buat lubang kanan dan kiri. Setelah itu kita akan potong bagian ujungnya menggunakan gergaji jigsaw seperti ini. Untuk sistem orbitalnya kita nolkan saja supaya hasil potongnya bisa bagus. Oke, langsung kita potong saja menggunakan gergaji jigsaw mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Oke, sudah terpotong. Sekarang kita akan buat titik tengah di bagian depan seperti ini. Kemudian kita garis melengkung supaya nanti ini untuk posisi bannya ya rekan-rekan ya, rodanya supaya bisa masuk di sini. Sudah jadi seperti ini. Sekarang kita potong kembali menggunakan gergaji jigsaw, atau rekan-rekan yang punya gergaji benso juga bisa ya digunakan untuk memotong melengkung seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini rekan-rekan, sudah selesai ya untuk membentuk dari bagian kayunya. Sekarang akan saya haluskan untuk bagian sudutnya menggunakan mesin trimmer dengan mata bidding bit seperti ini. Kita pasang dan kita setting datar dengan bagian base plate-nya, kemudian kita kencangkan dan langsung kita aplikasikan di bagian sisi tepi dari kayunya ini. Jadi nanti untuk sisi tepinya bisa berbentuk melengkung dan lebih rapi. Kita aplikasikan memutar di semua sisi dari dudukan motor ini. Kemudian untuk bagian dalamnya juga sama, kita haluskan, kita bentuk melengkung supaya lebih rapi. Setelah itu tinggal kita bersihkan atau kita haluskan menggunakan mesin amplas. Nah, seperti ini rekan-rekan hasilnya setelah kita finishing lumayan oke. Sekarang akan kita lapisi dengan pelapis kayu seperti ini ya rekan-rekan ya. Kalau ini bebas mau pakai model pelapis kayu, mau varnish atau yang lain silahkan. Saya menggunakan warna agak gelap sedikit, walnut brown ini ya rekan-rekan ya, supaya tidak terlalu cepat kotor. Ini hasil akhirnya seperti ini, sudah selesai. Sekarang kita akan tambah karet untuk bagian bawahnya supaya tidak meleset. Karetnya menggunakan karet bekas ban dalam sepeda motor. Kita potong saja sesuai kebutuhan, kemudian kita belah. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Untuk bagian dalam ini kita bersihkan dulu ya karena ada serbuk putihnya. Setelah itu akan kita tempelkan menggunakan lem kuning 2 muka. Ini kita aplikasikan di bagian kayunya. Kemudian kita aplikasikan juga di bagian karet bannya. Kita ratakan, kita tunggu kering beberapa saat. Setelah itu tinggal kita aplikasikan, kita tempelkan menjadi satu. Nah, seperti ini rekan-rekan, dari bagian ujung dulu agak kita tarik sedikit untuk karet bannya. Kemudian kita tekan ke bagian bawah. Kita palu sedikit supaya lebih erat. Kemudian kita potong sisa yang bagian luar ini ya. Kita potong sedikit-sedikit sampai rapi. Dan hasilnya sudah selesai rekan-rekan ya. Untuk dudukan standar sepeda motornya dari bahan kayu. Dan di bagian bawahnya sudah kita lengkapi dengan karet supaya tidak licin. Sekarang waktunya kita coba kita gunakan ya. Untuk melindungi keramik kita seperti ini, tinggal kita standar 2 dan pas banget untuk posisinya. Jadi jika menggunakan sistem seperti ini, daya topang dari bagian bawahnya akan lebih merata dan lebih lebar ya. Jadi untuk bagian keramiknya tidak terkena di salah satu titik beban saja. Jadi bisa merata, keramiknya bisa lebih awet, tidak cepat bergores dan tidak gumpil. Ini project yang ringan ya rekan-rekan ya, tapi dapat bermanfaat banget untuk menghemat atau membuat awet dari keramik kita di teras dan garasi. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa.
Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.